Jumpa lagi bersama saya Andi Malarangeng dalam bincang-bincang tentang politik dan negara. Mudah-mudahan Anda semua, kita semua tetap sehat selalu. Nah, satu hal yang tampaknya menjadi penyakit bagi para pemimpin penguasa di Indonesia, yaitu godaan untuk memperpanjang kekuasaannya. Ini kita lihat sejak mulai dari presiden pertama, Presiden Soekarno, yang kemudian tergoda untuk memperpanjang kekuasaannya. Mungkin datang dari pembisik-pembisik yang mengatakan hanya Bapak yang bisa mempersatukan negeri ini. Hanya Bapak yang bisa membawa negeri ini ke masa yang gilang gemilang. Karena itu Bapak harus terus berkuasa sampai seumur hidup. Kira-kira begitu pembisik-pembisik kepada Bung Karno zaman itu. Sehingga Bung Karno dengan senang hati diberikan gelar pemimpin besar revolusi, presiden seumur hidup. Kita tahu kemudian Presiden Soekarno diberi gelar pemimpin besar revolusi sekaligus presiden seumur hidup oleh MPRS tahun 63, tahun saya lahir. Padahal kemudian tidak lama, beberapa tahun kemudian jatuh. Nah, kemudian presiden kedua, Pak Harto, Presiden Soeharto. Dia memang berkuasanya tidak seumur hidup. Tapi kalau dihitung-hitung jadinya 32 tahun dia berkuasa. Dan memang tidak ada penetapan bahwa dia berkuasa 32 tahun sejak awal. Yang ada adalah dari pemilu ke pemilu dia terus kemudian dipilih oleh MPR. Mulai dari pemilu 71, 77, 82, 9, 87, 92, 97. Masih dipilih terus sebagai Presiden Republik Indonesia. Walaupun pada saat itu sebenarnya Pak Harto juga sempat mengatakan bahwa dia sudah top, TOPP, tua, ompong, peot, pikun. Kalau tidak salah itu akronim dari kata itu. Dia sendiri bilang begitu, sudah top. Tapi, inilah ya, pembisik-pembisik mulai bekerja. Bapak nggak mungkin ini meninggalkan jabatan ini. Ini pembangunan masih harus terus berlanjut. Tidak bisa ditinggal. Hanya Bapak yang bisa memimpin bangsa ini. Hanya Bapak yang bisa menjadi presiden. Dan kemudian Pak Harto juga senang. Tentu saja terus-menerus dikasih kalimat-kalimat yang memberikan, membuai. Ya. Persis juga sama dengan Pak Harto, Pak Bung Karno sebelumnya. Kira-kira semacam itu. Dan akhirnya beliau menerima. Pemilu setelah pemilu 97, beliau menerima. Padahal dan kemudian 98 jatuh. Bayangkan kalau waktu itu Pak Harto tidak lagi jadi presiden jauh sebelumnya. Dia mungkin dikenal terus sebagai Bapak Pembangunan. Bung Karno juga begitu. Kalau dia tidak menerima presiden seumur hidup dan mengakhiri kekuasaannya sebagai presiden sebelum-sebelumnya, tidak ada stigma yang terjadi karena usaha mempertahankan kekuasaan itu. Kita lihat kalau kemudian ada Presiden Habibie, Presiden Gus Dur, Presiden Megawati, dan terakhir kemudian juga Presiden SBY. Kalau Presiden Habibie hanya masa transisi, Presiden Gus Dur juga hanya beberapa tahun. Kemudian Presiden Megawati juga, bagi dua antara Presiden Megawati dan Presiden Gus Dur. Presiden SBY yang dipilih secara demokratis, secara langsung oleh rakyat. Dan kemudian berlanjut selama 2 periode. Sesuai dengan konstitusi yang telah diamandemen, bahwa masa jabatan presiden itu hanya 2 periode saja. Bisa berturut-turut, bisa tidak berturut-turut.
2 periode saja. Dan pada waktu Pak SBY berkuasa, terutama di masa jabatan kedua, ada orang-orang yang memang pendukung Presiden SBY juga sendiri yang mengatakan, kenapa tidak 3 periode? Ada yang begitu itu. Cari-cari muka. Untuk dari pendukung-pendukung tersebut. Tapi Presiden SBY dengan tegas mengatakan, tidak, saya cukup 2 periode saja. Sesuai dengan konstitusi. Tidak perlu lagi ada bicara-bicara tentang perpanjangan masa jabatan. Saya tidak mau. Sampai sekarang sikap Presiden SBY sama dengan itu. Alhamdulillah dengan sikap semacam itu, kira-kira orang bilang Pak SBY landing dengan smooth, happy landing, dan terus dikenang 10 tahun masa jabatannya sebagai presiden yang berhasil. Dan kemudian meneruskan kepada penggantinya, yaitu Presiden Jokowi. Sekarang Presiden Jokowi berada pada masa jabatan kedua. Sesuai dengan konstitusi, 2 periode saja. Dan sekarang kita juga lihat, mulai muncul pembisik-pembisik yang cari-cari muka untuk mengatakan, wah ini masa pandemi. Harus diteruskan lagi. Tunda itu pemilu. Ini sekarang ekonomi masih susah. Masih perlu pemimpin yang sama. Jangan dilepaskan begitu saja. Pak Jokowi tetap harus jadi presiden. 3 periode. Atau paling tidak, tunda itu pemilu beberapa tahun. Supaya ini masih ada IKN, Ibu Kota Negara yang baru. Masih perlu dikawal terus oleh Pak Jokowi. Inilah semua suara-suara pembisik. Cari-cari muka. Mau kelihatan membela Presiden Jokowi. Padahal itu menjerumuskan Presiden Jokowi. Ingat sejarah. Jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Bung Karno dibuai-buai oleh pembisik. Akhirnya mau menjadi presiden seumur hidup. Pak Harto juga dibuai-buai oleh pendukung-pendukungnya. Dan akhirnya mau menjadi presiden sampai 32 tahun. Padahal kita tahu sejarah. Akhirnya dua-duanya jatuh. Landingnya tidak happy. Landing tidak smooth. Nah, Presiden Jokowi harus hati-hati dengan pembisik-pembisik ini. Sudah benar sebenarnya respons Pak Jokowi awalnya, waktu awal-awal, mengatakan bahwa itu seperti ditampar saya itu. Seperti menampar muka saya. Kalau yang begitu mengusulkan 3 periode dan sebagainya. Itu mau cari-cari muka saja. Sudah betul itu yang sebenarnya jawabannya benar dari Presiden Jokowi. Jangan sampai tergoda. Kemudian mulai ikut-ikut dengan pembisik-pembisik ini. Lalu mengatakan, wah ini kan demokrasi. Tidak bisa melarang yang namanya perdebatan dalam demokrasi, usulan-usulan, kebebasan berpendapat dalam demokrasi. Hati-hati, hati-hati. Pembisik-pembisik ini bikin alasan-alasan yang seakan-akan benar demokrasi. Demokrasi apa? Demokrasi itu mengetahui itu mempunyai limitation, batas masa jabatan presiden. Karena power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt, absolutely. Itu kata Lord Acton. Jangan sampai tergoda. Saya terus terang sebagai warga negara Indonesia, sebagai orang yang berkecimpung dalam ilmu politik dan mengamati sejarah kepemimpinan bangsa ini dan pernah juga bekerja di istana. Hati-hati dengan pembisik-pembisik macam ini. Mudah-mudahan Pak Jokowi
terus diberikan petunjuk oleh Allah, terus diberikan hidayah, agar supaya mengerti mana suara-suara pembisik yang menjerumuskan, yang mana orang-orang yang berkata benar, mengingatkan dengan perkataan-perkataan yang benar. Semoga sampai jumpa lagi di lain kesempatan.